Shalom, selamat malam jemaat GKJ Boyolali yang terkasih. Bertemu kembali di dalam persekutuan doa keluarga di hari Rabu. Dengan doa dan penuh harapan kita bisa bersama-sama berkumpul di dalam keluarga untuk mengadakan persekutuan doa pada malam hari ini. Kita ditemani oleh yang kami hormati Bapak Pendeta Nur Bagus Aji Jatmiko, juga Bu Triaksi yang pada malam hari ini bersama-sama menyapa jemaat kami yang dikasihi Tuhan. Ya, marilah kita mulai pada persekutuan doa pada malam hari ini dengan kita menyanyikan di Kidung Jemaat 362, kita pujikan bait 1 dan 2, Aku milikmu Tuhan, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang di surga, kami datang kepadamu ya Allah untuk mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau curahkan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada malam hari ini ya Bapa, kami berkumpul bersekutu bersama keluarga di dalam persekutuan yang indah ini. Kami mohon kehadiran-Mu Bapa untuk menemani kami di dalam kami akan merenungkan sabda-Mu pada malam hari ini. Ya Allahku, Allah yang maha baik, kiranya Engkau akan menjaga kami sekeluarga, sehingga di dalam persekutuan doa ini, dari awal pertengahan hingga akhir, kiranya Engkau sendiri yang menuntunnya. Tuhan, kami juga serahkan Bapak Pendeta Nur Bagus Aji Jatmiko yang akan Engkau pakai di dalam melayankan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan hanya kehendak-Mu saja dan kebenaran akan firman-Mu saja. Ya Allahku, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, waktu kita akan mendengarkan firman Tuhan dan akan kami serahkan kepada Bapak Pendeta. Monggo Pak Pendeta. Nggih, matur nuwun. Terima kasih Bu Sumarni. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak di rumah
yang kami kasihi, yang dikasihi Tuhan, juga Bu Sumarni dan Ibu Triaksi di sini yang bersama dengan kami. Mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal 19. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Injil Lukas pasal 19 ayat yang 1 sampai dengan 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop ini, Zakeus. Demikianlah firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang senantiasa memeliharanya. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang di rumah, Ibu Sumarni dan Ibu Triaksi, adapun pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam persekutuan hari Rabu ini dengan tema diterima. Dan itu merupakan salah satu tema, dan saya memang ambil dari renungan sadar Sinode GKJ di hari ini, Rabu 18 November 2020. Ya, bacaan ini bacaan yang sering kali kita dengar. Bacaan yang mungkin seorang anak kecil sekolah minggu pun mungkin hafal siapa itu Zakeus dan apa yang ia lakukan. Lalu bagaimana Allah melalui Tuhan Yesus berkarya kepada Zakeus. Kita pun ingat lagi cerita di sini yang menarik, bahwa kita diingatkan tentang hal dari pribadi Zakeus dulu. Zakeus seorang kepala pemungut cukai, seorang yang kaya raya. Tentunya di dalam kehidupan zaman itu, di mana orang-orang Yahudi saat itu dijajah oleh pemerintahan Romawi, dan pemungut cukai adalah orang yang bekerja yakni kepada pemerintahan yang saat itu malah dalam hal ini menjajah bangsa Yahudi. Nah, Zakeus bekerja untuk penjajah, apalagi sebagai pemungut cukai, memungut pajak lebih tinggi, bahkan malah justru yang dalam hal ini malah ikut menjadi antek dari penjajah. Hal ini yang membuat kondisi pemungut cukai saat itu adalah orang yang sangat-sangat dibenci oleh orang Yahudi, apalagi para alim ulama, ahli Taurat, dan banyak ahli Farisi yang memang membenci saat itu. Jadi kondisi ini kalau kita rasakan Bu,
Orang yang dibenci itu jelas mungkin akan direndahkan, dikucilkan, dan yang paling parah adalah dianggap berdosa. Melakukan korupsi, melakukan dalam hal ini tindakan hal yang tidak jujur, bahkan mungkin jelas bertentangan dengan hukum Tuhan, ini yang menjadi dicap sebagai orang berdosa dan memang layak untuk dibenci, layak untuk dijauhi dan dikucilkan. Mungkin teman-temannya ya hanya rekan-rekannya pemungut cukai itu atau mungkin keluarganya. Kita bayangkan tekanan itu. Tetapi di sini ceritakan bahwa memang Zakeus yang dalam tekanan itu ia memiliki keinginan untuk melihat siapakah Tuhan Yesus itu, siapakah guru yang memang banyak orang saat itu mengikuti Tuhan Yesus. Nah, kalau kita ingat, kenapa kok tiba-tiba Zakeus itu ingin melihat Tuhan Yesus yang memang saat itu terkenal sebagai guru yang banyak pengikut? Kalau di cerita sebelumnya ada sebuah cerita. Kalau tidak salah di Injil Lukas pasal 5, ada cerita ketika Tuhan Yesus itu diajak makan oleh seorang Lewi, namanya Lewi, pemungut cukai makan bersama. Dan itu juga dicap oleh banyak orang Yahudi ahli Taurat, Tuhan Yesus kok campur dengan orang berdosa yang dicap ini pemungut cukai yang dalam perjamuan besar itu. Nah, ini yang menjadi sebuah gambaran kenapa kok Zakeus ingin melihat Tuhan Yesus, guru yang terkenal itu, karena mungkin dengar bahwa tersiar orang yang luar biasa ini, aku ingin melihatnya. Orang yang memang sudah pernah datang ke kaumku atau golonganku pemungut cukai, aku ingin melihatnya. Tetapi keinginan yang besar itu ada keterbatasan. Dikatakan badannya pendek. Tuhan Yesus seperti seorang guru yang memang banyak pengikut, banyak orang ingin lihat, ya desak-desaan. Sehingga dikatakan ayat 4, ia mendahului orang banyak dan naik pohon ara. Jadi memang dalam hal ini niat ingsun pengen ngertos meniku lari begitu, mendahului orang banyak karena dia pendek dan ia naik. Dan disinilah tema penerimaan itu. Tema penerimaan yang menjadi bagian renungan kita di ayat yang ke-6 dan mungkin menjadi alat bagi kita. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Karena sebelumnya apa yang menjadi sebuah keinginan Zakeus ingin melihat Tuhan. Nah niki kehendak Allah yang luar biasa, rahmat Allah yang dinyatakan bahwa melalui Tuhan Yesus dinyatakan, Zakeus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Aku harus diundang. Ini ada kehendak Allah yang luar biasa hebat, rahmat Allah yang dinyatakan pada orang yang dikasihinya, yang adalah Zakeus. Karena apa? Di ayat yang ke-7. Karena apa? Banyak orang yang tadi sudah mengecap membencinya, dan mereka bersungut-sungut, kenapa kok Tuhan Yesus malah ingin ke orang berdosa di ayat 8. Mau di ayat 7. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Dan ternyata penerimaan di mana rahmat Allah yang dinyatakan kepada Zakeus melalui Tuhan Yesus, bagaimana penerimaannya, Zakeus pun meresponnya dengan sukacita. Ada niat di dalam hal ini untuk ia sadar dan berubah. Momentum bertemu dengan Tuhan yang ia inginkan dari awal dan ia sudah berusaha dan bertemu dan tak terduga-duga juga Tuhan menerimaku, di mana orang mengucilkanku tetapi aku diterimanya. Dan boleh saat ini kita melihat bahwa ada perubahan. Perubahannya apa? Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang keperas, ku kembalikan 4 kali lipat. Perubahan yang tidak hanya kata tetapi tindakan. Dan kalau secara hukum Taurat saat itu ada banyak hal aturan-aturan itu, apa yang dilakukan Zakeus ini melebihi aturan-aturan hukum Taurat yang dimana ketika yang memeras mengembalikan berapa kali lipat, ini melebihi hal aturan-aturan saat itu. Dan memang di sini Allah menghendaki semua orang yang terhilang dalam tanda kutip berdosa, dalam hal ini orang yang memang terpinggirkan, menerima keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, Ibu Sumari dan Putri Aksi, tentu ketika saya boleh merenungkan ini dari renungan sadar ini,
saya diingatkan, memang gereja diingatkan, persekutuan orang percaya diingatkan akan apa yang Tuhan Yesus telah ajarkan melalui firman saat ini, yakni tentang bagaimana kasih Allah yang memang dalam hal ini hadir kepada mereka yang terpinggirkan, mereka yang terhilang, mereka yang disisihkan. Ada gambaran manusia dalam hal menerima kasihnya itu yang terkotak-kotakkan, tetapi Allah mengasihi semua, terlebih yang memang kasihnya tidak dinyatakan oleh manusia. Dan ini perenungan kita, diterima. Tema yang menarik bahwa menerima dalam wujud kehadiran Yesus kepada Zakeus yang mungkin dipandang oleh orang lain. Nah, ini menjadi perenungan. Apakah kasihku juga masih terkotak pada hal tertentu saja? Apakah memang hatiku masih tertutup bagi mereka yang saat ini masih membutuhkan pertolongan yang mungkin secara sosial terpinggirkan? Nah, ini perenungan gereja. Terlebih di tengah pandemi, apakah kita malah semakin menutup, di mana ada banyak orang yang terdampak dari pandemi malah memageri dalam hal sosial, bahkan kita malah justru membuat tembok tinggi, tidak mau melihat sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Nah, ini hal-hal yang perlu kita renungkan, dan biarlah ini menjadi sebuah awalan di dalam kita menanggapi firman Tuhan ini. Itu Bu Sumarni dan Ibu Triaksi, bagaimana kita akan merenungkan firman ini. Iya, malam ini memang indah sekali firman yang kita terima. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pendeta tentang bagaimanakah si Zakeus, dan dia diterima oleh Tuhan Yesus dengan segala keberadaannya, walaupun orang-orang di sekitarnya itu mengucilkan si Zakeusnya itu sendiri. Nah, ini menurut Bu Triaksi gimana, ataukah mendapat pencerahan atau ada tanggapan ataupun pertanyaan kepada Pak Pendeta mumpung kita ketemu pada malam hari ini? Monggo Bu. Terima kasih Bu Sumarni. Pak, saya ingin menanggapi itu. Zakeus orang yang terpinggirkan, tetapi Tuhan Yesus berkenan untuk menerima pertobatan Zakeus. Ini merupakan sukacita bagi dia. Tetapi bahkan orang-orang Yahudi itu bahkan merasa, loh, orang yang demikian kok malah diterima. Nah, ini kalau kita kita sesuaikan dengan saat ini jelas sesuai sekali ya. Sering orang yang merasa bertobat malah kita membencinya. Biasanya begitu ya. Wah, orang begitu kok malah dia bertobat, dia bahkan diterima. Padahal saya yang sudah begini-begini tidak berkenan, begitu. Biasanya begitu, merasa diri orang yang berdosa malah diterima, orang yang baik-baik seperti saya misalnya itu kok malah tidak diterima. Nah, kalau begitu berarti kita di GKJ Boyolali ini juga banyak sekali yang demikian mestinya juga. Nah, juga belum bisa untuk seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu menerima orang yang bertobat, orang yang bersalah, orang yang di mata dunia itu salah. Tetapi Tuhan Yesus tetap menerima. Nah, tetapi kita manusiawi saja, Pak, ya, manusiawi saja. Kita itu belum bisa untuk seperti itu. Kalau orang berdosa ya tetap berdosa. Nah, ini lalu pertanyaan saya, kira-kira apakah bisa ya Pak, orang yang demikian itu diubah menjadi mau menerima orang yang berdosa, mau berteman dengan orang yang berdosa, begitu Pak? Kira-kira bisa tidak? Ya, terima kasih Bu Sugeng atas tanggapannya. Ada refleksi juga ada pertanyaan. Yang pertama terkait hal ketika Allah melihat dan mengasihi orang yang mungkin dipandang tidak patut untuk dikasihi, kan ngoten toh gambarannya. Aduh, kok dia seperti itu dikasihi ya? Kok dalam hal ini demikian ya diperlakukannya?
Nah, ini terkadang menjadi sebuah gambaran jikalau itu dipandang daripada sudut pandang manusia, memang dalam hal ini pastilah ada sekat itu. Sekat di mana menurut dia, tetapi jikalau diawali dalam hal sudut pandang Allah, bagaimana Allah yang mengasihi orang tersebut yang mungkin dipandang oleh kita sebagai orang yang tidak patut. Bukankah sebenarnya itu sebuah penghiburan, sebuah karya besar, sebuah hal yang perlu disyukuri dan ditanggapi dengan sukacita, terutama pada orang-orang yang ingin memperbaiki hidup, orang yang ingin memperbaiki kehidupannya, bahkan supaya ia ingin berubah. Ini menjadi sebuah refleksi bahwa ya kita patut untuk menerimanya, mengasihinya, bahkan mungkin tidak akan lagi mengecap dia sebagai orang yang pernah melakukan kesalahan itu atau kesalahan ini. Melihat gambaran pertobatannya, tentunya ini merupakan berita sukacita. Nah, biasanya yang kedua, kenapa demikian? Karena terkadang kita jatuh pada pandangan kita itu bersih. Kita itu lebih baik, ada kesombongan rohani itu, dan merendahkan mereka yang dipandang kita adalah orang yang ya itu kan di bawah saya dan sebagainya. Kita mungkin bisa juga jatuh pada seperti orang Yahudi yang menggerutu, kok seperti itu, kok malah ya ditanggapi, kok diterima, bukankah Yesus sering melakukan kesalahan. Nah, terkadang malah berita pengampunan Allah yang sukacita itu ditanggapi dalam hal manusiawi, kacamata dosa atau kesalahan yang sudah dilakukan. Nah, ini kan si jahat yang pinter-pintere dalam hal ini mengolah-olah akal kita supaya kita juga bisa jatuh dalam dosa. Sebenarnya berita anugerah luar biasa ketika orang ada dipulihkan, diterima pertobatannya dan berubah, bertobat, malah justru malah masih melihat kesalahannya. Begitu, Bu. Dan itu juga bisa di dalam kehidupan kita, persekutuan masih banyak begitu. Ya, gitu. Ya. Monggo Bu Menik. Terima kasih sekali. Bu, terima kasih itu juga menjadi perenungan bagi kita semua ya. Ya. Oh, monggo. Monggo Bu Marni. Matur nuwun, gitu Pak Pendeta ya. Dan kalau orang tersisihkan atau terpinggirkan itu tadi Pak Pendeta pernah ngendika bahwa bisa dari dirinya sendiri ataupun juga dari orang lain. Iya. Karena kecongkaannya dia merasa tidak mau berteman dengan beberapa orang yang menurutnya tidak level gitu. Ini saya cuma sharing aja Pak Pendeta. Ini memang pengalaman yang betul-betul saya alami ketika saya masih sekolah di SMP kalau tidak salah. Waktu itu memang saya dari sejak di SD itu sudah senang dengan ekstra pramuka. Dan kalau latihan pramuka itu pergu gitu ya. Pergu itu sudah penggalang waktu itu. Satu itu kan 10 orang. Nah, saya itu di SMP itu orangnya, anaknya ya kecil, ireng, berengkele, pokoknya gitulah. Nah, ketika ada kegiatan itu, kalau ada halang rintang atau sebenarnya itu kan saling tolong menolong. Tetapi ketika giliran saya dan teman saya itu nggak ditolong, itu beberapa kali, ya entah apa itu naik titian atau panjat tebing gitu, itu mesti kan saling tolong menolong. Tapi giliran saya dan teman saya itu mesti ditinggal lari. Nah, terus teman saya ini gini, aku gak melu regu gini ini, aku alian weh, saya mau pindah ke regu yang lain. Ya udah kamu ngomong aja kepada pendamping gitu. Tapi saya tetap, walaupun saya gitu kan, saya enggak tak anggap. Saya merasa bahwa dia enggak menolong saya kan, mereka melihat saya mampu melakukan. Jadi 2 orang itu, saya dan teman saya, kalau teman saya itu merasa dia itu disisihkan. Yo aku ora sugih koyo ayo, saya tidak cantik dan sebagainya. Tapi saya tidak memandang seperti itu. Maka ya sudah, aku ora dikonco ya ora apa-apa. Tapi ketika saya ujian SKU surat tanda ketangkatan khusus, saya tetap yang tertinggi, itu aja. Aku ora ditolong berarti saya bisa sendiri. Itu saya anggapan saya. Nah, mungkin untuk firman yang kita terima pada saat ini juga, ketika Sakius diterima oleh Tuhan Yesus, sementara orang lain bersungut-sungut, mengapa kok dia diterima, malah Tuhan Yesus berkenan untuk menumpang di rumahnya. Kok tidak ke saya? Ke saya kan orang yang terpandang di sini. Kok tidak ke rumah saya, merasa iri. Puji Tuhan pada waktu itu, walaupun saya belum
waktu itu belum menjadi pengikut Kristus, tapi saya mempunyai pandangan seperti itu. Saya tidak merasa tersingkirkan, tidak merasa tersisihkan, karena saya mempunyai tekad, saya maulah untuk hari ini Pak Pendeta dan Putri Aksi, saya betul-betul diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan akan menerima keberadaan saya apapun yang saya alami, karena Tuhan memberikan keselamatan untuk saya selalu melakukan pertobatan senantiasa. Kata Pak Pendeta. Ya, terima kasih Bu Menik. Ya, meneguhkan kesaksian Menik dalam hal sekalipun ada titik di mana ada nilai, ya walaupun itu mungkin sebelum menjadi pengikut Kristus, tapi ada refleksi dalam ketika sudah menjadi pengikut Kristus, dan ya, aku pun teringat akan hal bagaimana aku merasa seperti itu, tapi terus untuk melakukan yang terbaik Ibu dalam hal ini juga diteguhkan melalui Allah yang mengasihi dan menerima keberadaan kita, sekalipun dunia terkadang mengkotak-kotakan atau menjadikan kita rendah dan sebagainya. Matur nuwun. Sampai sekarang itu kalau Bella juga masih hidup, kalau pas ketemu itu dia manggilnya tidak nama saya, Ireng gitu. Wajah urip reng gitu. Tapi itu betul-betul luar biasa pada saat ini, masih teringat sekali peristiwa itu Pak Dita. Mungkin percakapan kita kalau kita lanjutkan semalaman nggak rampung ini Pak Pendeta. Untuk itu kami mohon doa syawatnya dari Pak Pendeta. Pak Pendeta. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak Putri Aksi dan Bu Sumarni, mari saat ini kita bersama-sama sudah diingatkan bagaimana Allah yang menyatakan hal itu kepada semua orang, terlebih kita orang berdosa ini, dan kita dipanggil juga untuk mengasihi mereka dan hadir di mereka yang terpinggirkan, yang tersisihkan. Jangan sampai kita seperti orang Yahudi malah justru menggerutu melihat bahwa diri kita bersih, diri kita lebih suci, lebih baik daripada mereka, hingga ada kotak-kotak dalam hal relasi. Mari kita berdoa. Di malam hari ini kami bersyukur Tuhan boleh mengingatkan dan menguatkan hati kami akan panggilan kasih, akan panggilan keselamatan yang Tuhan nyatakan. Peristiwa Tuhan hadir di rumah Zakeus, penerimaan yang sungguh meneguhkan, mengubahkan Zakeus, seorang pemungut cukai yang bertobat, sehingga boleh nyata kehendak Allah, rahmat Allah dinyatakan, keselamatan dinyatakan, dan perubahan di dalam kehidupan Zakeus. Tentunya ada teladannya Allah, di mana Allah boleh mengasihi, dan kasih Allah itu nyata melalui Tuhan Yesus yang hadir di rumah Zakeus. Walaupun banyak orang menganggap Zakeus sebagai orang yang dicap berdosa, patut disingkirkan, patut dikucilkan, namun Tuhan hadir. Sekalipun kehadiran Tuhan juga masih dianggap sebagai hal yang tidak wajar. Banyak orang menggerutu, merasa dirinya bersih, dan seharusnya patutnya ia bersekutu dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Namun kepada Zakeuslah dinyatakan keselamatan itu. Bapa, perkenankan kami, para pengikut Kristus, orang percaya di dalam kami boleh menanggapi ajaran Tuhan yang telah menjadi teladan bagi kami untuk kami juga mengasihi orang-orang sekitar kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau mungkin kami masih belum bisa dapat dengan sepenuhnya melakukan apa yang Tuhan kehendaki itu, atau mungkin kami secara sadar masih melakukannya. Kami masih belum bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki ketika masih banyak orang yang kami pinggirkan, kami sisihkan, kami kucilkan. Ampuni kami Tuhan. Kami masih mengkotakkan kasih itu. Ampuni kami. Atau mungkin kami seperti orang Yahudi, di mana kami menanggapi banyak orang yang boleh menerima kasih Tuhan, pertobatan, dan boleh mengalami hidup baru. Seringkali kami juga belum menerimanya dengan sukacita. Ampuni Tuhan, biarlah kami dapat menerimanya dengan sukacita dan menjadi ajakan di dalam kami juga untuk memperbarui hidup.
Terima kasih Tuhan Yesus atas ajaran Tuhan yang boleh kami terima saat ini. Dan di tengah pandemi ini pun kami boleh diingatkan bagaimana kesaksian kami, pelayanan kami bagi mereka yang terdampak oleh karena pandemi, yang mungkin membuat hal yang terpinggirkan, yang tersisihkan ini semakin terlihat. Mampukan kami sebagai gereja, jemaat Tuhan semakin peka akan panggilan untuk hadir, untuk menolong mereka, memulihkan mereka. Pakailah kami Tuhan sebagai gereja untuk peka terhadap sesama kami yang membutuhkan pertolongan ini. Seperti Tuhan Yesus hadir di dalam rumah Zakheus dan nyata pemulihan Allah. Terima kasih Tuhan, dalam seluruh doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, berkat kita hari ini sungguh luar biasa. Kita telah diberikan kecukupan oleh Tuhan, seperti doa yang tadi pagi kita ucapkan di dalam doa Bapa kami, dan betul-betul Tuhan memberikan kecukupan. Dan pada malam hari ini kita akan mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud bahwa kita ini sudah dipelihara hidup kita oleh Tuhan, walaupun persembahan yang kita aturkan tidak sebanding dengan berkat dari Tuhan. Untuk itu kita akan iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 367, kita pujikan bait 1 dan 2. Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku dari jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku di dalam Yesus Kau nyatakan, ya Bapa isi hatimu, curahan kasih kesukaan, Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan Kau dicari. Demikianlah persekutuan doa keluarga pada malam hari ini. Dan untuk doa penutup kami serahkan kepada Bu Tiraksi. Monggo Bu. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan kami di dalam surga, dengan penuh kerendahan hati Bapa, kami boleh menghampiri tahta kerajaan kembali. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kami mengadakan persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan, Engkau telah menyertai kami. Ini tangan kasih-Mu sendiri yang menyertai kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan saat ini juga kami hendak mengakhirinya. Namun sebelum kami mengakhiri ya Tuhan, kami boleh
membawa persembahan kami yang kami ambilkan dari kelimpahan berkat-Mu yang Engkau berikan pada kami. Persembahan yang kami haturkan ini tidak sebanding dengan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Namun demikian, Tuhan berkenan menyucikan, berkenan mengurapi, sehingga persembahan kami ini akan bermanfaat bagi pelayanan kami, Tuhan, mendukung di dalam kami melakukan pelayanan di sekitar kami, Tuhan. Urapi juga saudara kami yang Engkau percaya mengelola persembahan ini, Tuhan, sehingga di dalam mereka mengelola ini hanya takut akan Engkau, Tuhan. Dan di dalam kami mengadakan persekutuan doa pada malam hari ini, Tuhan, ada dosa kami, ada salah kami, ada pelanggaran kami, dan mungkin ada tutur kata kami maupun doa yang tidak berkenan di hati-Mu, Tuhan. Namun kami imani Engkau telah mengampuni, dan saat ini Tuhan kami boleh mengakhirinya. Dan hanya di dalam Yesus semua ini kami panjatkan, Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Demikian persekutuan doa ini. Selamat malam Pak Pendeta, Putri Aksi. Selamat malam. Tuhan memberkati sampai Tuhan ketemu berkati. di hari Minggu, di hari Rabu yang akan datang. Oke. Monggo diunjuk. Oke.